telah terlibat perebutan kekuasaan sejak awal abad ke-16 dikarenakan wilayah Aceh memiliki kedudukan penting baik dari segi strategi perang maupun jalur perdagangan. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh. Sekarang kita sudah sampai di pelabuhan Aceh. Keluarkan senjata kalian sekarang juga. Tembakkan senjata kalian. Assalamualaikum Sultan. Daftar tuanku, salam tuanku. Saya dengar lagi dari misi tetangga. Maaf, kita benar. Orang Aceh mana yang seperti itu? Bukan begitu ceritanya Tuan Sultan. Jadi orang Belanda sudah berada di pangkalan Sungai Raya. Dan officer Belanda sudah mengadakan perundingan dari Ratu Belanda. Sudah, mereka sudah melanggar. Suruh mereka masuk sini. Biar berbincang mereka. Baiklah Sultan. Salam sejahtera Sultan. Hai pegawai Kong Belanda, utusan Jenderal Holler dan Baginda Ratu mengirim surat perintah untuk Kesultanan Aceh. Hai Belanda, apa yang surat itu? Alah hai pada bodoh. Kok diam? Jangan banyak basa-basi. Kecolai itu nanti. Aku minta maaf, saya akan membacakan surat ini. Saya Jenderal Holler dan Yang Mulia Ratu Belanda meminta Kesultanan Aceh untuk bekerjasama dengan VOC Belanda dalam menjalankan perdagangan antar Eropa dengan syarat daerah Aceh juga akan menjadi wilayah VOC untuk memproduksi rempah-rempah hasilnya akan diberikan secara merata kepada Kesultanan kami. Berharap pihak Kesultanan akan merespon surat ini dengan bijaksana karena sungguh kami dari pemerintahan Belanda tidak ingin terjadinya peperangan. Oh, tidak. Dia ingin menebar kebaikan dan kesyariat kami, orang Aceh, dengan tenang menerima. Tapi dia kan ingin menjajah bangsa kami seperti bangsa yang lain. Kamu memilih berperang. Kami tak rela jika bangsa kami dijajah oleh kafir-kafir Belanda. Apa maksudmu, Tuan? Apa yang tak jelaskan jelas tadi? Oke, kalau begitu saya akan mengambil jalur peperangan saja. Tidak masalah. Dengan senang hati menerima. Tidak ada Dinda. Kamu terlalat. Ngeng dengan itulah contohnya. Ada apa dengan namanya? Jadi sekarang yang ganteng alat, sekarang apa lagi? Kalau alat yang ganteng berarti kamu mungkin salah juga. Hai apa marah lagi? Bisa kita bilang kan gimana kalian kerjaan? Jelas ganteng. Ya udah, masak di sana. Oh, baiklah. Kesultanan Aceh menolak bekerja sama dengan kita. What? Bagaimana ini bisa terjadi? Ceritakan padaku. Mereka terlalu kuat untuk mempertahankan Aceh, Sir. Well. Ini tugasmu bejat. Cari kelemahan mereka. Mungkin kita perangi mereka saja, Sir. Mereka sudah tidak bisa diajak kompromi. Dia juga siapkan pesan untuk berperang dan peralatan untuk perang. Oke, tapi Tapi apa? Cepat beritahu saya. saya tidak bisa bergerak tanpa komisi, Sir. Komisi. Kayak pejabat aja kamu. Cepat laksanakan apa yang perintahkan. Umar. Hadir Sultan. Cuk Nyadin. Panglima Polem. Siapa yang kau panggil, Sultan? Emang ada orang lain namanya Panglima Polem? Sejauh survei lapangan ini tidak ada yang bernama Panglima Polim. Cuma saya sendiri, Sultan. Tidak usah besar berbicara. Jadi, Yon aku kumpulkan kalian semua untuk membicarakan strategi kita melawan awak Belanda. Hari Minggu, semua kumpul di depan pohon bangka. Di belakang pohon cekeh, kita memulai peperangan melawan awak Belanda. Are you ready? Hani, kenapa sih kamu bawa aku ke sini? My honey, lihatlah betapa indahnya negeri ini. Bagaimana kaya negeri ini. Negeri ini akan menjadi milik kita berdua. Aku nggak suka di sini. Why, kamu kenapa? Lumayan lah ya. Cowok-cowok di sini juga pada baik. No. If you see, di sini sebenarnya banyak kelainan.
Yang begitu saja kamu bilang indah. Gimana sayang, ayo kita pulang. Assalamualaikum, how are you? Saya penduduk sini, saya istrinya Tengku Umar. Ayo ceritakan keseharian cowok-cowok di sini. Ayo, hello baby. Di sini kita untuk menutupi lapangan, bukan untuk menutupi cowok. Ayo kita pulang. Yang tadi mengobrol sama Cut Adek siapa? Ade juga nggak tahu, sepertinya orang banget yang ceritakan oleh Sultan. Jadi apa yang mereka inginkan? Ade juga nggak tahu, ya udah kita pulang dulu, kita sholat asar terlebih dahulu. Ya udah kalau itu mau Adek. Manakah orang Belanda? Apa bilang mereka on time? Udah siang gini, kuliah tengah pun masih tak nampak. Tapi tunggu sebentar. Pokoknya kita harus siap segala medan. Hei, kalian penduduk primitif, bersiaplah kalian meninggalkan daerah kalian ini. Hei, para company, jaga kau banyak kata. Kasih makan timpan pun kau sombong. Kalian jangan ngejek ya, dasar penduduk primitif. Jelek, belagu lagi. Halah, banyak kali omongmu. Kalau gitu, prajurit, serang! Serang! Lihat, dia tinggal sendirian. Ayo habisi dia. Baik, Sultan. Kenapa tidak kamu saja yang mati? Seharusnya kau ada di sini. Ini bisa terjadi bodoh. Baginda Ratu sudah marah dan menangis. Mengapa Holler bisa mati? Mereka terlalu berani, Sir. Personil dan senjata mereka memang kalah jauh, tapi semangat juang mereka sangat luar biasa. Mereka seolah-olah tidak takut mati, Sir. Impossible, you know, tidak ada seseorang pun yang menginginkan kematian. Aku tidak mau tahu. Tenang saja, Sir. Saya punya taktik untuk menaklukkan mereka. Ternyata rakyat Aceh sangat menghargai para ulama. Jika kita menculik para ulama tersebut, maka mereka akan lemah, dengan begitu mereka akan kalah. Kalau kita culik saja istri Sultan. Ya, pemikirannya bagus. Kalau begitu, siapkan keperluan dan bersiaplah untuk melakukan penyerangan yang kedua. Dan juga siapkanlah kapal untuk mengantar mayat Holler ke Belanda. Diam, aku tembak kamu ya. Kamu pikir kamu bisa lepas Sultan? Istri kamu menjadi tahanan kami berdua. Ayo cepat, tangkap. Cut Adek, saat ini negeri kita telah parah keadaannya. Para prajurit itu telah benar-benar menghancurkannya. Setelah para ulama ditahan, para prajurit dipaksa untuk menyerah, dan Belanda banyak melakukan pemataian terhadap warga Aceh. Sudah bang, apapun yang terjadi pada daerah kita harus mempertahankannya. Sudah bang harus berjanji, harus selalu berdampingan dengan saya. Pasti Cut Adek, apabila terjadi sesuatu pada abang, Cut Adek harus merelakannya. Cut Adek harus tetap berjanji kuat dan mempertahankan daerah kita. Cut abang harus selalu mengabdi saya. Cut abang harus berjanji selalu bersama dengan saya. Pasti Cut Adek. Saatnya kita mengumpulkan para prajurit beserta ulu balang. Cut Adek, saat ini daerah Mualabuh sedang menjadi sasaran mereka. Pesan Cut Abang kepada Cut Adek, apabila terjadi sesuatu kepada Cut Adek, segera berlindung kepada ulu balang. Adek tak perlu khawatir, Allah itu sang pencipta. Adek ingat pesan abang tadi ya. Teguh Umar menyerahkan selendang kepada Cut Nyaden dan berpisah dengan hati yang sangat sedih. Tahun 1899 terjadi peperangan di Malabuh. Saat itu, panglima perang adalah Tuku Umar. Peperangan hebat pun terjadi, sampai akhirnya hal yang sangat tidak diinginkan pun terjadi. Peperangan itu menewaskan banyak rakyat Aceh, dan salah satu di antaranya adalah Tuku Umar. Perjuangan tak berhenti di situ. Cut Nyadin tak terima jika suaminya telah meninggal.
Ia pun mengambil alih jabatan Panglima, menggantikan posisi Tuku Umar. Perlawanan terus dilanjutkan, hingga proses kemerdekaan terjadi dan Aceh langsung masuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Cut Nyak Dien ikut ditangkap oleh Belanda. Beliau diasingkan ke Sumedang, jauh dari tanah kelahirannya. Hei wanita tua, perjuanganmu sudah sampai di sini. Serahkan negeri ini kepada kami. Ini tanahku, aku belum besar di sini. Tidak peduli. Prajurit, bawa dia. Cut Nyak Dien pun dibawa ke Sumedang. Di sana, beliau menghabiskan masa hidupnya. Dia wafat dan dimakamkan di Sumedang. Setelah perang berakhir dengan kematian Tuku Umar dan penangkapan Cut Nyak Dien, perlawanan tidak padam sepenuhnya. Rakyat Aceh kembali melawan Belanda menggunakan perang gerilya karena kondisi lingkungan alam yang mendukung dan untuk memecah konsentrasi musuh.